Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 22 Juli 2022. Kita hari ini merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Banyak orang keliru dalam memandang Maria Magdalena. Ia kerap disandingkan sebagai perempuan berdosa yang kedapatan berbuat zina, dan ia juga disamakan dengan seorang pelacur. Telah lebih dari 1400 tahun sosok Maria Magdalena atau Maria dari Magdala disalah mengerti. Padahal tidak ada satupun dokumen ataupun kitab dalam Perjanjian Baru yang mengatakan hal ini. Maria Magdalena adalah seorang perempuan Yahudi yang berasal dari sebuah kota nelayan di bagian barat Danau Galilea. Dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa dirinya disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh jahat yang merasukinya. Dan setelah peristiwa pembebasan atas roh jahat itu, Maria Magdalena mengikuti Yesus dengan setia dan menjadi saksi peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Bahkan Maria Magdalena juga merupakan saksi pertama kebangkitan Tuhan, sebagaimana firman yang akan kita renungkan hari ini. Paus Fransiskus menobatkan Maria Magdalena sebagai rasul dari segala rasul karena ketulusan hatinya serta keberaniannya dalam melawan kungkungan stigma wanita di masanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa kamu menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah padaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Banyak orang yang suka menggoda dan mengatakan cie. Artinya apa ya? Beberapa waktu ini ada juga yang mengatakan kepada saya, "Cie Romo, kacamatanya baru ya. Kok pakai cie ya? CIE. Ini kan
bukan pakai cie tapi pakai cien belinya. Masa saya bilang ke tukang kacamatanya, cie terus gratis. Jadi kisahnya, saya datang ke optik karena ternyata mata saya kalau baca dan lihat komputer kok lebih enak tanpa kacamata. Ternyata mata saya sudah plus dan minusnya turun. Jadi ganti kacamata deh ya. Cie. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan. Dalam firman hari ini dikisahkan Maria Magdalena yang mengira bahwa jenazah Yesus dicuri. Sehingga ia sangat sedih. Sampai kemudian Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya. Namun Maria Magdalena tidak mengenalinya dan mengira Yesus sebagai penjaga taman. Seolah-olah mata Maria Magdalena menjadi rabun, ada yang menutupi hingga ia tidak mampu dan melihat kehadiran Tuhan. Kemudian Yesus menyapanya secara personal. Ia berkata, "Maria." Barulah Maria berpaling dan berkata Rabuni yang artinya guru. Saya kira ada proses yang menarik dari istilah rabun ke rabuni. Dari tidak melihat dan tidak mengenali Tuhan menjadi rabuni, melihat dan mengenali Yesus sebagai guru. Proses itu dalam firman Tuhan dikatakan dengan Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni yang artinya guru. Kata berpaling menarik untuk kita renungkan. Berpaling berarti beralih atau mengubah haluan. Kata ini menjadi istimewa karena terkait dengan pembaharuan dan pengolahan hidup untuk menjadi yang lebih baik. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, di tengah pandemi ini, terkadang kita menjadi rabun atas penyertaan Tuhan. Dengan kembali maraknya COVID membuat kita sulit untuk bersyukur. Mari kita berpaling kepada Tuhan. Maka kita akan melihat, merasakan dan mengalami pengalaman rabuni, yakni pengalaman Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Maria Magdalena yang awalnya rabun berubah menjadi rabuni karena ia berpaling, mengubah haluannya kepada Tuhan, dan ia bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Apakah kita pun telah berpaling dan mengubah haluan hidup kita untuk sepenuhnya mengarahkan diri kita pada Tuhan? Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.